Teman-teman Jackmania, kita sudah bersama legenda Persija, yaitu siapa lagi kalau bukan Bang Ismet Sofyan. Halo Bang Ismet, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dwi warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismet, apa kabar nih Bang? Sudah lama nggak berjumpa Bang. Alhamdulillah baik. Mungkin sekarang lagi di Jakarta atau masih di Aceh Bang? Sekarang ada urusan sedikit, lagi ngambang-ngambang di mana-mana. Oh, di mana-mana. Seperti ya Bang ya. Bang, jadi kita di sini ada seperti diskusi gitu, Bang. Bang Ismet menjadi mentor para pemain muda kita yang berposisi menjadi bek kanan, yaitu menjadi posisinya Bang Ismet yang sudah puluhan tahun ya, Bang ya. Jadi teman-teman pasti ingin bertanya pada Bang Ismet. Jadi nanti teman-teman di sini ada sejumlah pemain langsung nanya ke Bang Ismet dan nanti dijawab langsung oleh Bang Ismet. Sudah siap Bang Ismet menjadi mentor kali ini, Bang? Ada syaratnya lah. Apa itu? Imam tahu syaratnya itu, Imam. Oke Bang, kita langsung aja. Kita akan buka pertanyaan pertama dari Muhammad Rafli, Bang, dari Persija Jakarta U16. Silakan Rafli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Rafli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang, saya menanya, sejak kapan mengenal sepak bola? Bisa diceritakan bagaimana perjalanan Bang Ismet dari mulai SSB hingga klub profesional dan mengapa memilih sepak bola sebagai jalan hidup? Itu aja Bang, terima kasih. Wah, ceritanya panjang nih Rafli nih. Kalau kita perjalanan dari Jakarta kemana ya? Jakarta ke Sumatera kali ya. Awalnya sih dari hobi karena keluarga saya itu terutama orang tua itu profesinya bukan pemain sepak bola, tetapi pemain bulu tangkis. Nah, abang saya yang kedua itu profesinya sepak bola. Dan saya anak keenam, di keluarga kita 8 bersaudara, kita berdua doang yang bermain sepak bola gitu. Awalnya sekedar hobi, terus tidak pernah berpikir untuk bermain untuk profesional, karena di saat itu domisili saya itu tinggalnya kebetulan di kecamatan, tepatnya itu di sekarang Aceh Tamiang namanya, di Sumatera. Jadi di tempat saya tinggal itu cuma ada klub divisi 2 waktu zaman itu ya, namanya divisi 2. Nama klubnya itu PSPL Langsa namanya. Jadi kota Langsa dengan rumah saya itu jaraknya sekitar 16-17 kilo lah gitu. Kalau perjalanan kurang lebih 20 menit lah kendaraan. Jadi saya itu awalnya itu mengenal sepak bola itu bermain sepak bola yang benar itu yang ngikutin sepak bola SSB di Kota Langsa. Nah, dari situ saya ngikutin SSB kurang lebih 2 tahun. Dari SSB saya cuma ngikut kejuaraan Popnas doang, Popnas. Zaman itu Popnas namanya. Haornas apa Popnas? Haornas ya, Haornas nggak salah aku, Haornas. Seperti itu. Jadi dari situ setelah 2 tahun kebetulan aku dapat tawaran main seleksi di PPLP Sumatera Utara di Medan. Alhamdulillah kepilih, akhirnya meniti karir di Kota Medan. Seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Mungkin dari Rafli, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Rafli? Iya, Rafli ada mungkin kurang jelas. Sudah cukup Bang. Oke. Cukup. Baik. Selanjutnya tadi Terima kasih Bang Ismet. Sama-sama Rafli. Selanjutnya tadi sudah cukup dari Bang Ismet bagaimana awal karirnya, dari hobi hingga menjadi pemain profesional. Dan selanjutnya dari Rangga Wisnu. Rangga, silakan untuk mengajukan pertanyaan untuk Bang Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangga, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Haji. Ya. Saya ingin bertanya, sebagai pemain muda, terkadang kita dilanda keraguan apa kita mampu atau tidak untuk bisa sampai ke profesional. Bagaimana saran Abang untuk kami pemain muda terus memelihara kepercayaan diri sehingga dapat terus bekerja keras untuk mencapai level profesional? Terima kasih. Untuk pemain muda, sekarang ini kan zamannya sosial media ya, media sosial. Artinya sekarang pemain banyak nongol di Instagram, di Facebook. Jadi untuk saran saya bagi pemain muda harus bisa menjaga diri dalam tanda kutip
di dalam memainkan dunia maya ya. Jadi saya pikir secukupnya, seperlunya aja, karena pujian ataupun sanjungan itu bumerang sebenarnya buat pemain muda. Karena kalau kita pemain terlalu banyak disanjung, akhirnya kita lupa dengan kegiatan, lupa dengan latihan, akhirnya kita terbuai dengan pujian gitu loh. Sementara kerjaan kita, profesi kita itu di lapangan, bukan di dunia maya gitu. Jadi buat pemain muda, saran saya itu tetap fokus, tetap latihan, tetap kerja keras, karena kerja keras itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Jadi tetap latihan, fokus, tidak ada latihan yang sia-sia. Setiap ada latihan itu pasti ada manfaat, ada gunanya gitu. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa puas, terus berlatih dan terus berlatih. Insya Allah apa yang diinginkan bisa tercapai. Mungkin seperti itu Rangga, mungkin kurang jelas. Mau ditanyain lagi boleh? Ya cukup Pak Haji. Bang, sekarang saya mau nanya nih Bang ke Bang Ismet Bang, sedikit boleh, aja Bang. Boleh. Tadi kan Rangga kan nanya tentang ragu Bang. Dulu Bang Ismet Iya. saat masih muda gitu, saat masih di SSB pernah ragu nggak sih Bang menjadi pemain bola profesional Bang? Kalau ragu sih mungkin pasti ada, keraguan itu pasti ada Pak Dwi ya. Karena di zaman saya main bola itu kan sepak bola tidak bisa menjamin artinya untuk masa depan ya. Kita harus memilih profesi bermain bola apa, mungkin mencari profesi lain gitu. Tapi dengan perjalanan waktu, dengan keyakinan yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki, saya pikir apapun profesi yang kita jalani, kalau kita dengan tujuan baik, dengan bismillah, insya Allah ada hasilnya. Baik Bang, terima kasih juga buat teman-teman tadi. Kalau sedang kita ragu, kita harus tetap berusaha dan tetap yakin dan berdoa seperti Bang Ismet bilang. Oke Bang, selanjutnya terima kasih Bang Ismet sudah menjawab 2 pertanyaan, dan selanjutnya ada Ilham Rio. Silakan Ilham untuk bertanya kepada Bang Ismet. Boleh 2 pertanyaan, nggak apa-apa, kita lepaskan. Kita bebaskan kepada Bang Ismet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismet, bisa diceritakan Bang Ismet merantau dan meninggalkan kampung halaman untuk merintis karir. Bagaimana tips agar kami pemain muda bisa tetap bersemangat dan terus kerja keras meskipun jauh dari orang tua dan harus hidup prihatin di perantauan? Baik, terima kasih. Ini cerita merantau ya, karena saya juga merantau main bolanya, jadi hampir sama. Ringo ya? Ilham Rio Bang, Rio. Ilham Rio. Rio aslinya mana? Banjarnegara, Jawa Tengah. Oke, Banjarnegara. Jadi gini Rio, pengalaman saya merantau itu dari Aceh ke Medan. Ke Medan waktu itu PPLP, saya ikut PPLP di Sumatera Utara. Awal-awal merantau itu sedih. Awal-awal merantau itu jauh dari orang tua, pastinya rasa sedih sangat mendalam, karena biasanya di rumah kita bisa kumpul, kita bisa semuanya ada di rumah, tiba-tiba sekarang kita sendiri, kegiatan semua kita lakukan sendiri. Tetapi tanamkan di hati Rio, kalau kita untuk merantau bermain bola, tanamkan kita punya motivasi, kita punya tujuan ingin mengangkat harkat martabat keluarga kita. Artinya setiap merantau itu tidak ada yang enak. Jadi setiap merantau itu pasti banyak kesulitan dan banyak susahnya dibandingkan senangnya gitu. Jadi tetap fokus, tetap latihan, jangan terpengaruh dengan hal-hal negatif. Pikirkan, ingat orang tua yang ada di kampung, insya Allah apa yang kita lakukan di perantauan, insya Allah berhasil. Dan jangan lupa berdoa. Dan terlebih sekarang sudah ada gadget Bang ya. Sekarang sudah bisa chattingan, sudah bisa bisa video call gitu Bang. Kalau dulu Bang Ismet, saat dulu kan Bang Ismet kan mungkin pas mengawali karir kan belum ada handphone seperti sekarang gitu Bang. Mungkin masih minim. Dulu seperti apa sih Bang caranya mengobati kerinduan kepada kampung halaman Bang? Iya, waktu zaman saya merantau itu dulu masih ke wartel Pak Dwi. Jadi belum ada handphone, belum ada video call, jadi cuma dengar suara doang. Tapi sekarang kan teknologi sudah canggih. Artinya sekarang sudah video call, sudah ada FaceTime. Jadi aku rasa tidak begitu sulit untuk berkomunikasi dengan orang tua di kampung.
Terima kasih Bang Ismet. Nah, selanjutnya kita sudah ada lagi Bang orang dari teman-teman dari Persija Jakarta U18 yang bertanya kali ini dari sisi taktik Bang. Silakan kepada Banyak Rangga dong. Wildiansah. Taktik kepada sekarang bilangnya Coach Ismet aja ya Bang Ismet ya. Coach Ismet. Jangan. Jangan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perhatikan Bang Ismet adalah pemain yang punya timing overlapping yang selalu pas. Hal-hal apa saja yang harus diperhitungkan ketika naik membantu serangan, dan ketika serangan gagal, kapan baiknya kita pullback langsung press di depan, dan kapan kita harus sprint kembali ke posisi. Ya, terima kasih Bang Ismet. Kalau masalah posisi di fullback mungkin timing ya. Timingnya harus tepat karena di posisi kita membutuhkan tenaga yang ekstra. Karena di saat kita tim menyerang, kita harus menyerang. Di saat tim kita bertahan, kita harus bertahan. Jadi fullback ini pemain yang benar-benar harus bisa membaca situasi di kapan saat kita untuk overlapping. Karena kalau momen kita overlapping tidak tepat, ibarat motor kita cuma ngegas tapi sia-sia gitu loh. Tidak dapat momennya gitu. Tapi kalau memang kita ada penuh perhitungan, kita reading the game kita bagus, di saat kita overlapping itu momennya kita dapat. Jadi misalkan sekarang kita menyerang dari sebelah kiri. Selang sebelah kiri, tiba-tiba serangan kiri gagal, otomatis bola akan pindah ke gelandang bertahan. Nah, di saat gelandang bertahan dapat bola, disitulah kita timing untuk overlapping. Di situ. Jadi harus ada komunikasi juga di antara satu pemain dengan yang lainnya. Terus untuk posisi fullback itu yang harus dimiliki oleh pemain fullback itu harus punya passing bagus, harus punya timing yang bagus, harus punya crossing yang bagus. Karena kalau crossing nggak bagus, gimana ntar striker mau bikin gol? Ya nggak? Ya. Ya. Jadi semua itu harus dilatih, semua itu harus dikerja keras lah di dalam latihan. Mungkin setiap pelatih berbeda-beda menerapkan pola ataupun materi latihan, tetapi tujuannya itu sama. Baik Bang, untuk melanjutkan dari pertanyaan Rangga tadi Bang, banyak yang belum tahu nih masalah full back kanan atau back sayap. Idola Bang Ismet siapa sih Bang di Eropa gitu Bang? Karena mungkin banyak yang belum tahu nih, Bang Ismet punya idola nggak sih di Eropa gitu Bang? Kalau untuk pemain Eropa, ya mungkin dari dulu kan saya udah bilang, saya suka David Beckham. Walaupun David Beckham posisinya itu bukan fullback, dia lebih ke winger. Tetapi kenapa saya mengidolakan David Beckham? Mungkin salah satu David Beckham memberikan crossing, memberikan assist hampir setiap pertandingan ke waktu dia main di MU. Jadi aku mengidolakan David Beckham. Termasuk free kick-nya Bang ya, karena Bang Ismet kan free kick kan juga bisa dibilang seperti Beckham gitu Bang ya. Melihat-lihat tahu gitu, aja lu. Kriuk-kriuk kali, bukan liuk-liuk. Selanjutnya Bang, sudah ada Salman Afarid Bang. Salman ini juga pemain timnas juga Bang, pemain timnas usia muda kita masa depan. Silakan Salman. Halo Bang Ismet. Halo Salman. Selamat siang Bang. Siang. Saya ingin bertanya tentang taktik Bang. Di permainan saya sering kesulitan ketika menjaga permainan sayap yang masuk ke dalam. Apa saran Abang untuk mengatasi tipikal winger yang seperti ini, Bang? Menurut pengalaman saya menghadapi winger-winger yang cepat, yang punya skill yang bagus, kamu harus bisa melihat kaki mana yang dominan lebih kuat. Itu mungkin harus yang kamu antisipasi. Misalkan kamu sekarang di fullback kanan, winger kiri itu mungkin lebih kuat kaki kirinya gitu loh. Jadi kamu harus tutup kaki kirinya. Kok saya pikir kalau memang kaki kanannya tidak begitu bagus, tidak begitu berbahaya untuk gawang kita. Jadi kalau memang kamu menghadapi winger yang lebih cepat, kamu harus bisa jaga jarak, jangan terlalu dekat sama dia. Karena kalau kamu terlalu dekat, kamu bisa didorong bola, kamu sprint gitu ya. Ya, jadi itu mungkin tip ataupun saran dari saya. Kalau memang dia lebih cepat atau mungkin lebih condong dia bawa ke dalam, kamu harus ada komunikasi dengan gelandang bertahan. Seperti itu. Masukan yang cukup detail dari Bang Ismet ya. Bang, mungkin untuk nambahin ke Salman juga Bang dan teman-teman lain yang juga pastinya pernah atau akan membela timnas Bang. Untuk Salman kan kalau Bang Ismet kan sering Bang saat di timnas dulu kan bertemu dengan klub negara dari
Asia, dari Eropa, dari Afrika, dan dari Latin seperti itu Bang. Mungkin bagaimana sih Bang menghadapi pemain yang jangkung dan yang mungkin badannya sedikit lincah gitu Bang? Apakah ada perbedaan Bang? Iya, kalau rata-rata menghadapi pemain-pemain dari luar itu mereka, kalau kita di fullback kita bisa menghadapi 2 pemain bahkan, karena mereka wingernya datang, fullbacknya datang. Itu mereka kebanyakan main dari samping. Terutama yang kita antisipasi itu adalah crossing mereka, karena mereka punya striker tinggi-tinggi. Itu yang membuat tim nasional kita sering kesulitan menghadapi striker-striker yang jangkung, terutama dari seperti Cina, mungkin dari Korea, itu akan sulit kita hadapi. Baik, Bang. Mungkin itu buat Salman. Mungkin Salman kalau seandainya insya Allah nanti tahun depan memperkuat timnas kita di Piala Dunia, Salman ya. Amin. Untuk selanjutnya Bang, kita di segmen terakhir kita ada tentang lifestyle Bang, tentang Bang Ismet. Sudah 40 tahun, masih menjadi pilihan di Persija, masih terus bermain melawan pemain-pemain muda yang sebenarnya secara fisik mungkin lebih prima daripada Bang Ismet. Pertama ada Raihan Utina Bang. Raihan ini anaknya Firman Utina Bang. Pasti sering ketemu dengan Bang Ismet, Persija atau di timnas. Silakan Raihan. Oh ya Raihan, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke Raihan. Kenapa milih jadi back? Karena kan Bapak kan gelandang gitu. Sebenarnya saya main di gelandang pertamanya di Persija. Namun sama coach dipindah di back. Baik, Raihan. Jadi walaupun dipindah tapi tetap prima, Bang. Dan silakan Bang Ismet. Silakan Raihan untuk masuk ke pertanyaan kepada Bang Ismet. Assalamualaikum Bang Ismet, saya izin bertanya. Waalaikumsalam, Raihan. Ya Bang, apa saran Abang untuk pemain bola terkait menjaga gaya hidup profesional? Bagaimana pola latihan, istirahat, makan, dan tidur yang baik menunjang performa kita di lapangan? Terima kasih Bang. Kalau untuk style, saya pikir setiap orang beda-beda stylenya ya. Mungkin ada yang kalem, ada yang sedikit wow, ada yang sedikit gaya gitu. Tapi saya pikir style sah-sah aja, wajar-wajar aja. Tetapi yang sangat penting, kita sebagai pemain bola, profesi kita di lapangan bola, itu yang sangat penting dijaga. Terutama attitude kita, mental kita. Karena saya pernah bilang, pemain bola itu ada 3 mental yang harus kita jaga. Yang pertama itu mental sebelum bertanding. Sebelum bertanding itu kita sudah ada gambaran lawan apa yang harus kita hadapi. Terus mental kedua, kita dalam pertandingan. Di dalam pertandingan itu kita harus bisa menghadapi wasit, menghadapi tekanan dari supporter, itu yang harus kita persiapkan. Terus yang ketiga, hasil. Apapun hasilnya kita harus terima. Itu mental harus kita siapkan. Jadi kalau dibilangkan style, itu style mungkin di luar lapangan. Tapi begitu masuk ke dalam lapangan, kita harus dengan apa adanya kita, apa adanya gayanya kita, jangan ngikutin orang. Adanya kita ya seperti itu gitu. Itu harus diutamakan. Saya pikir kalau style di luar lapangan tidak begitu dipermasalahkan ya. Yang penting kita attitude, etika di dalam lapangan itu sangat penting. Terus masalah apa tadi Raihan bilang satu lagi? Bagaimana pola latihan, istirahat, makan, dan tidur yang baik menunjang performa kita di lapangan? Kalau yang sangat penting adalah istirahat. Karena istirahat ini sangat menunjang performa kita di dalam lapangan. Karena kalau istirahat kita kurang, istirahat kita tidak cukup, otomatis kita tidak bisa menjalani program latihan yang diberikan oleh pelatih dengan 100%. Artinya kita pasti cepat kelelahan, cepat capek. Tapi dengan kondisi kita prima, kondisi kita cukup istirahat, saya pikir apapun menu ataupun materi latihan yang diberikan, insya Allah kita bisa atasin semuanya. Jadi yang penting bermain boleh, main sama teman boleh, bergaul silakan, tetapi jam istirahat yang harus dijaga. Kembali lagi ke disiplin. Jadi harus betul-betul disiplin, karena orang sukses itu bohong, sukses tanpa disiplin. Jadi saran saya, disiplin sangat utama, sangat penting. Mungkin itu aja Rehan. Sekarang udah besar Rehan ya. Saya dulu dibuat sama ayahnya masih kecil. Sekarang udah besar. Bang, berbicara ayahnya Raihan Bang. Punya momen lucu nggak sih Bang sama Bang Firman Utina gitu Bang? Mungkin biar Raihan juga tahu nih, mungkin apakah ada momen unik dan lucu bersama Bang Firman. Kalau lucu banyak ya, karena kita di tim nasional lama juga sama Firman. Bukan saya aja, ada Bambang ataupun Aryo. Karena kan Firman salah satunya kalau kita bercanda-canda itu kan mungkin Firman
dekat banget sama Om Beni dulu. Jadi kita nganggap tuh Firman tuh anaknya Om Beni gitu loh. Jadi banyak candaan makanya bersama Bang Valentina Ya. ya, Bang ya. Iya. Baik. Bang, selanjutnya ada pertanyaan terakhir Bang dari Mahardika. Silakan Mahardika, kan ada pertanyaan terakhir. Mungkin bisa sambil nanya yang mungkin 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan kepada Bang Ismet. Silakan Mahardika. Banyak dong. Assalamualaikum Bang Ismet. Saya ingin bertanya, Waalaikumsalam. di masa pandemi ini kita pemain harus terus menjaga kebugaran meskipun tidak dapat berlatih bersama tim. Apa latihan tambahan yang biasa Abang lakukan agar tetap terjaga berat badan dan juga kebugaran fisik ya Bang? Baik, sekarang ini di masa COVID ini artinya kita banyak aktivitas di dalam rumah ya, jarang keluar dari rumah, terus jarang kita latihan di luar rumah. Yang sangat efisien untuk saat sekarang ini di situasi sekarang ini mungkin bermain skipping, mungkin bermain kalau mungkin ada sepeda statis di rumah, itu yang mungkin bisa dilakukan karena pemain sepak bola itu tidak bisa berhenti, tidak bisa stop total gitu. Karena kalau kita berhenti walaupun stop total, kondisi fisik kita pasti drop gitu. Jadi sebisa mungkin setiap harinya itu harus ada kegiatan. Yang saya bilang tadi itu harus main skipping, ada sepeda statis, itu yang harus bisa dilakukan. Setiapnya harus bisa mengeluarkan keringat lah untuk menjaga kondisi fisik. Mungkin seperti itu. Kan Makasih, sekarang Bang. lagi musim sepedahan nih Bang. Kalau Bang Ismet sendiri, bagaimana Bang melihat fenomena sepeda Bang? Di seluruh Indonesia gitu Bang. Saya pikir sepeda sangat bagus ya, terutama buat pemain sepak bola. Tapi kalau saya bermain sepeda biasanya di pagi hari. Di pagi hari kurang lebih hampir 1,5 jam, cuma itu doang. Sore mungkin saya bisa main skipping, saya bisa aktivitas mungkin cuma jogging-jogging aja untuk menjaga kebugaran. Terus yang sangat penting pola makan juga harus dijaga. Jangan seperti Bapak ini pola makannya nggak kejaga, jadi Salah nanya nih saya. oh salah nanya. Oke, terus Cukup Bang, seperti itu tadi sudah dijawab tuntas oleh Bang Ismet, pertanyaan dari teman-teman. Ada terakhir nih Bang, kita persilakan kepada pelatih individunya atau pelatih individunya gua tahu Persija nih. Academy, yaitu Coach Ferdi. Silakan Coach Ferdi. Sekalian penutup Bang untuk Bang Ismet. Mungkin apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Haji. Om lah. Waalaikumsalam. Oke Pak Haji, saya ada satu pertanyaan nih. Kemarin kan awal tahun sempat belajar bareng nih sama Pak Haji ya kan. Di tujuan itu kan kita belajar untuk bagaimana menjadi pelatih. Tapi di situasi seperti itu, situasi belajar itu, tapi Pak Haji tidak melupakan yang namanya latihan. Nah ini mungkin yang perlu teman-teman tahu nih, adik-adik tahu. Saya mau tanya, motivasinya apa sih Pak Haji sampai mengutamakan latihan? Padahal di situ kita tempatnya baru, kita nggak tahu lapangan di mana, situasi seperti apa. Tapi Pak Haji selalu menanyakan di mana tempat latihan, gimana latihan, selalu mengutamakan latihan. Apa sih motivasinya Pak Haji? Terima kasih Pak Haji. Susah jawabnya nih. Tapi gini, kalau saya pribadi, kalau kita ingin bermain bagus, bisa 2 kali 40 dengan kondisi prima, ya intinya latihan dan latihan gitu. Tidak ada kata lain, tidak ada kata minum suplemen, minum vitamin ini kita harus kuat, tidak ada. Jadi prinsip saya itu kalau ingin kita bermain bagus, kita bermain kuat, ya intinya latihan. Tidak ada bohong kalau misalnya orang bilang kita tanpa latihan 1 minggu terus kita minum vitamin atau minum suplemen kita bermain bagus, itu bohong. Bagi saya itu nggak masuk akal. Jadi bisa mungkin latihan itu jangan ditinggalkan walaupun durasinya tidak begitu lama. Walaupun kita berada dikatakan di negeri orang, sebisa mungkin kita harus ada aktivitas gitu. Karena kalau kondisi kita tidak bisa dijaga dengan baik, yang nantinya yang dampaknya ke kitanya gitu loh. Karena untuk memulai latihan dari awal itu sangat berat. Karena biasanya pemain yang sudah
sudah memiliki, artinya kalau di barat handphone tuh sudah memiliki 6-70% daya tahannya. Kalau dipertahankan saya pikir lebih bagus dibandingkan kalau sama sekali nggak ngecas, ngedrop, sama sekali kosong, kita mulai dari nol kan berat gitu, Coach Ferdi. Saya pikir Coach Ferdi lebih paham lah bagian masalah fisik. Tapi keren juga Pak Haji nih, ini harus belajar juga dari Pak Haji, di usia Pak Haji yang sudah nggak muda lagi, nama besar Pak Ismet Sofyan, siapa saya nggak kenal, tapi Pak Haji Ismet ini nggak pernah melupakan latihan. Jadi kalian memang kalau mau sukses ya utamakan latihan itu. Terima kasih Pak Haji, mantap, sukses terus Pak Haji. Sama-sama Coach Ferdi, sukses juga akademinya. Ini reunian alumni Spanyol ya Bang sepertinya ya tadi ya. Ya mesti lah, Alaves. Kapan kita ke Spanyol lagi Pak Haji? Kita suruh aglarnya dulu. Bang, kita sudah di penghujung acara Bang Ismet. Terima kasih atas banyak sekali tadi input atau arahan kepada para pemain muda kita. Namun ada satu terakhir Bang, kita minta Bang Ismet untuk kalimat penutup atau mungkin harapan dan pesan kepada para pemain Bang. Apa nih Bang? Harapannya tetap disiplin, tetap kerja keras, karena kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi latihan itu tidak pernah ada sia-sianya. Setiap kalian lakukan latihan itu pasti ada manfaatnya. Jadi saya berharap kepada anak-anak Akademi Persija supaya mereka bisa lolos seleksi lah untuk usia 16 dan 19 supaya pemain di tim nasional banyak dari Persija Jakarta. Amin. Terima kasih Bang Ismet dan teman-teman. Setelah kita bikin acara yang menarik di sini, dan Bang Ismet jangan kapok Bang Ismet, kita terus mungkin Bang Ismet kan setelah ini mungkin akan menjadi pelatih nih Bang, mungkin akan rutin seperti ini nih kita nih kayaknya. Oke Pak Dwi. Terima kasih Bang Ismet ya teman-teman, terima kasih, kita akhiri acara ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.